Akhirnya saya lihat tuh sudah menyala sampai di hubungan asap-asap itu. Saya lari ke belakang, saya ambil air, sekaligus saya berteriak minta tolong. Akhirnya tetangga datang semua. Dan dengan yang lain sudah dia api membesar itu, mereka datang semua. Akhirnya ya saya bersyukur kena satu diri selamat. Yang menyedihkan itu saya melihat saya tidak bisa mampu lagi melihat rumah yang terbakar begini sampai rata tanah sampai puing-puing begini, terus dengan benda barang pusaka ini ya. Barang pusaka. Dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di lokasi kebakaran milik rumah Bapak Petrus Gara yang beralamat di Kelurahan Tanah Lodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Kasus kebakaran ini terjadi pada kemarin, Kamis 27 November 2025. Kejadian ini sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah telah terjadi kebakaran yang begitu hebat, dan dalam waktu singkat rumah ini ludas terbakar, sahabat Tribuners. Seperti yang Anda lihat di belakang saya ini, Anda melihat puing-puing rumah milik Bapak Petrus Gara ini sudah rata tanah dan hanya menyisakan beberapa puing-puing dan salah satu benda pusaka milik keluarga Bapak Petrus Gara ini yang hanya menyisakan benda itu. Dan kasus kebakaran ini, sahabat Tribuners, menyebabkan kerugian cukup besar bagi keluarga ini, dan rumah ini dikontrak oleh salah satu pengusaha yang berasal dari Padang. Dan saya mengajak Tribuners untuk melihat lebih dekat seperti apa kondisi rumah milik Bapak Petrus Gara saat ini. Ini kami akan menunjukkan kepada sahabat Tribuners semua bahwa di bagian depan ini ada kios milik yang mengontrak rumah ini, dan sementara di belakangnya ini hanya menyisakan ada satu toilet yang saat ini masih dalam keadaan utuh, tidak tersentuh oleh api kebakaran kemarin. Sahabat Tribuners, rumah ini ditinggal oleh salah satu pengusaha dari Padang yang mengontrak sudah cukup lama, yaitu 3 tahun. Dan saat kejadian kemarin dia tidak berada di tempat, tetapi sekitar pukul 7 pagi dia sudah berangkat ke pasar untuk berjualan. Saat kebakaran dia tidak berada di tempat, yang ada di tempat saat kebakaran hanya pemilik rumah, yaitu Petrus Gara. Sahabat Tribuners, saat ini terkait dengan kasus kejadian kebakaran ini, pihak kepolisian dan BPBD Kabupaten Ngada sedang melakukan investigasi dan melakukan pendataan real di lapangan ini terkait dengan berapa kerugian yang dialami oleh keluarga korban terkait dengan insiden kebakaran ini. Bapak Pit, bagaimana Bapak menceritakan terkait dengan awal mula kejadian kemarin, kebakaran yang dialami oleh Bapak ini seperti apa? Silakan Bapak. Ya. Awal mulanya kejadian kebakaran kemarin, saya dari kampung, di tempat rumah adat yang saya tinggal, dan rumah ini yang terbakar ini saya beri kontrak kepada nama si Ajo, dan rumah itu tidak semuanya dia kontrak, mereka kontrak hanya badan rumah dan dapur setengah milik mereka. Hanya dapur yang setengah itu untuk kami tuan rumah, karena untuk masih ada benda purbakala itu, yaitu kabepere, untuk mau letakkan di rumah adat, dan belum bisa diantar kalau ada upacara besar-besaran. Jadi saat itu saya datang, saya mau dengan tujuan mau petik
sayur labu Jepang, daun labu Jepang, maksud mau bawa ke rumah adat itu di kampung, maksud mau untuk babi. Sementara itu saya sementara petik daun itu, ada bukti ini ada sudah 3/4 karung. Lagi sedikit mau penuh, saya mau balik, sudah mau bawa ke rumah ke kampung itu, tiba-tiba saya dengar bau seperti bau ban, bau sekali. Seperti bau ban ya? Bau ban. Akhirnya saya toleh ke rumah, toleh ke atas. Ternyata api sudah di atas hubungan, sudah atas saya sekalian dengan asap. Lalu saya lompat ke bawah, saya lari ke belakang, maksud saya mau yang lain tidak baru pun kami punya lemari pakaian dengan semua alat-alat perkakas dapur itu dengan tempat tidur. Saya lepaskan itu, namun saya mau selamatkan itu barang yang Barang pusaka itu. Akhirnya saya usaha karena dia berat, lalu tidak bisa api dari atas itu sambar saya langsung kena di tangan dua-dua ini dengan bunga-bunga api di belakang. Dan saya lihat tetap saya berusaha bila mau selamat itu barang pusaka itu, nenek moyang itu tetap tidak bisa. Akhirnya satu anak ini tarik saya keluar, dan bapak lebih keluar sudah, biar dia yang penting kita manusia. Akhirnya saya keluar akhirnya dengan semua luka-luka bakar ini. Itu bapak. Oke. Bapak, saat itu apa yang Bapak lihat pertama kali? Saya lihat pertama kali api mulai muncul dari mana? Api muncul dari dalam rumah yang si kontrak itu. Dari rumah si kontrak. Oke. Setelah itu apa ada Bapak minta tolong ke tetangga atau seperti apa? Akhirnya saya lihat tuh sudah menyala sampai di hubungan asap-asap itu. Saya lari ke belakang, saya ambil air, sekaligus saya berteriak minta tolong. Akhirnya tetangga datang semua, dan dengan yang lain sudah dia api membesar itu, mereka datang semua. Akhirnya panas sekali. Tidak ada yang tertolong. Akhirnya tidak lama juga dari pemadam kebakaran datang terus sempat, tapi sudah sekitar, katanya ada orang lihat di dalam HP bilang 7 menit saja. 7 menit. Lamanya 7 menit. Singkat sekali. Langsung kena semua. Langsung kena semua rata tanah. Bapak Pit, ini rumah rumah peninggalan orang tua atau bangun sendiri? Rumah ini bangun sendiri. Dulunya peninggalan orang tua. Jadi nanti ini Bakri sudah punya istri dan istri anak, akhirnya kami bangun sendiri. Ya, itu rumah bangun tahun berapa dulu Bapak? Rumah bangun kalau sudah dari dulu kala memang. Sudah lama ya? Sudah lama. 10-an tahun. Lalu Bapak Pit dikontrak oleh Mas siapa tadi? Mas Aco. Itu Mas Mulis ya? Mulis ya. Dikontrak oleh Mas Mulis itu sejak kapan? Sejak tahun 2003. Jadi mau 3 tahun ini. Mau 3 tahun ya. Bapak Pit, dari kejadian ini apa saja korban yang dialami oleh Bapak? Jadi dari kejadian ini korban yang pertama itu barang pusaka itu yang paling pertama. Itu yang sakral bagi kami. Sebab itu yang korban pertama. Yang kedua rumah. Rumah ya. Rumah. Ini satu-satunya rumah Bapak? Ya. Satu-satunya saya punya aset hanya ini ya? Hanya rumah ini. Sebab tinggal di rumah adat itu adalah persetujuan kakak adik semua. Utus kami yang tinggal. Jadi milik bersama rumah adat itu. Milik bersama. Jadi tetap kami punya rumah pribadi di sini. Di sini yang terbakar ini. Okay. Jadi 1 tahun 10 juta. Jadi saya sebagai petani, karena kerja kebutuhan saya kan harap dengan aset itu untuk beli. Hanya harap dengan itu sudah. Kalau di segi keuangan kan harap aset itu kan, aset yang kontrak itu.
Apa yang paling menyedihkan buat Bapak atas kejadian ini? Kalau yang paling menyedihkan ini, yang saya bersyukur kena satu diri selamat. Yang menyedihkan itu saya melihat saya tidak bisa mampu lagi melihat rumah yang terbakar begini sampai rata tanah, sampai puing-puing begini. Terus dengan benda barang pusaka ini, Barang pusaka. yang sebagai kami punya. Bapak, barang pusaka itu dibuat berapa lama, Bapak? Yang kena turut terbakar? Barang pusaka ini dibuat sudah dari tahun 2000. Sudah mau dengan ini sudah 10 tahun. 10 tahun ya, masih di sini. Belum jadi. Sudah jadi. Sudah jadi. Ukiran semua sudah ada. Hanya mau antar ke rumah ada. Antar ke rumah. Belum bisa karena kami masih belum bisa, uang belum bisa. Jadi itu ke antar ke rumah ada, mau pasang dia punya tempat itu, mau datang di tempat itu harus kerbau, harus uang, harus babi. Itu begini-begini semua. Kerbaunya tadu gini semua. Untuk antar itu benda pusaka tadi ya, di sao di atas. Kawabere. Mau letakkan di sao dia punya tempat. Oke, jadi sekarang sudah terbakar, harus dimulai dari awal lagi ya Bapak? Mulai dari awal lagi, harus mau buat kembali barang pusaka ini, istilah kambil nenek moyang itu. Nenek moyang mau buat kembali harus dari pertama, dari awal, harus lewat ritual semua. Ritual. Buat sedikit lewat ritual harus babi. Buat lagi sedikit lewat ritual babi. Hukum babi, ayam babi, sampai jadi kembali. Sampai jadi ya. Sampai jadi. Oke. Itu bisa biaya sudah besar. Besar-besar ya. Lebih dari rumah yang terbakar. Iya. Tidak ada nilai. Saya lihat kemarin Mama sangat histeris dengan kejadian ini, dia menangis. Itu apa yang dirasakan Mama? Sebab Mama rasakan selama ini yang seperti saya tadi, kena kehidupan kami sebagai petani ini. Mama juga petani, saya juga petani. Kehidupan kami karena aset ini. Biaya kontrak rumah ini yang kami bisa beli beras, beli yang lain-lain, ongkos anak sekolah. Pokoknya sisip sedikit-sedikit tabung. Iya. Anak berapa Bapak? Anak 3. Sekarang ada yang masih sekolah? Ada yang sudah mahasiswa jatuh bangun tadi. Mahasiswa sudah tamat, belum punya kerja. Terus yang kedua anak Nona sudah punya suami, kena kesulitan tadi, jadi sekarang merantau ke Kalimantan. Oke. Ada merantau ke Kalimantan. Yang anak ketiga, ini anak Nona tadi yang SMA kelas 2 sekarang. Kami biar jatuh bangun, tetap anak harus sekolah. Harus sekolah ya. Yang utamanya kami biar sekolah. Biar orang umur emas itu rumah batu soal kami kedua. Yang penting anak sekolah otak bisa emas sama dengan orang. Berarti Bapak sangat perhatikan pendidikan anak-anak ya. Iya. Bapak Pit, sejauh ini apakah sudah ada bantuan dari pemerintah atau dari manapun yang menghubungi Bapak? Selama ini belum ada. Belum ada ya. Oke. Malahan ibu sudah ada nama di PKH. PKH. Ternyata sampai detik ini nama ibu dicoret. Ada BLT. Ibu baru terima sekali, terus sampai selanjutnya ibu pikir cek kosong. Jadi sampai ini kosong sama sekali. Apalagi saya sudah lansia ini nih, bantuan tidak sama sekali. Kami ada dengar ada orang-orang sudah lansia, bantu untuk lansia. Ya kita itu mungkin untuk mereka, kami tidak pernah. Mungkin mereka lihat kami petani toh, jadi anggap ente kita mau buat, kita mungkin dia mau protes. Dia mau protes, dia bebenang apa dia petani begitu maksud. Kemarin Bapak yang datang di rumah, melihat Bapak Pit itu dari dinas mana saja? Kemarin dari yang berikan saya jalan itu, yang pakaian biru Bapak, itu apa? Dari dinas BPBD. Itu yang pakaian biru. Oke. Hanya di situ. Oke. Nah, Bapak Pit,
Apa harapan Bapak untuk memulihkan kembali kondisi Bapak, rumah Bapak, dan korban-korban akibat kejadian ini? Harapan untuk pemerintah seperti apa? Harapan dari saya Bapak ini utamakan kembali barang pusaka ini. Barang pusaka ya. Harus buat lagi kembali. Terus yang kedua dengan rumah sebagai kami tempat tinggal. Dan itu butuh biaya besar Bapak ya? Butuh biaya besar. Itu. Ya. Artinya butuh uluran tangan dari pemerintah. Ya, kami butuh uluran tangan. Tidak ada lagi. Ya. Oke. Dan Bapak saya tambahkan sedikit. Bapak lihat ini gigi sudah tidak ada. Sudah lansia. Badan begini. Mudah uang bagaimana? Iya, iya. Ini hanya fokus di kebun. Di kebun ya? Ya. Fokus di kebun. Hanya karena uang kontrakan. Uang kontrakan. Bayar Senin Kamis. Dan kita berencana ini mah. Ibu biar berontak berencana. Manusia yang utama. Uang itu kedua. Saya selalu begitu. Oke, sahabat Tribuners, dari kejadian kebakaran ini yang mengorbankan rumah milik Bapak Pit Gara ini, bahwa ini merupakan pelajaran buat semua masyarakat, lebih khusus yang berada di Kota Bejawa, agar ketika hendak meninggalkan rumah jangan lupa untuk mematikan semua instalasi listrik maupun kompor, agar tidak terjadi kejadian yang serupa yang dialami oleh Bapak Pit Gara ini dengan mengorbankan begitu banyak ke benda-benda pusaka, termasuk juga rumah yang selama ini menjadi aset milik Bapak Pit Gara ini. Sehingga kita perlu antisipasi setiap rumah-rumah ketika kita tinggali agar tidak terjadi insiden yang serupa yang dialami oleh Bapak Petrus Gara ini. Terima kasih, selamat siang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.